Selamat datang. Kami, Muhammad Hasan Syafrizal, NIM 074, dan Berlian Diva Wicaksana, NIM 078, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah Perkembangan Teknologi Komunikasi. Materi kami yaitu Electronic Language, A New Variety of English, karangan Milena Kolot dan Nancy Belmore. Pendahuluan. Pada artikel di tahun 1984, Naomi Baron mengenalkan gagasan tentang komunikasi berbasis komputer. Ia menyarankan untuk mencari tahu kemungkinan perbedaan gramatikal bahasa antara komunikasi berbasis komputer, percakapan biasa, dan bahasa penulisan. Paper ini menjelaskan kemungkinan adanya beberapa susunan di komunikasi berbasis komputer. Bahasa yang biasa digunakan orang-orang di Bulletin Board System atau BBSS. Peneliti menamainya dengan variasi bahasa baru, yaitu bahasa elektronik. Walaupun tidak memiliki anggota yang tetap, dan para anggota itu jarang bertemu, mereka sudah akrab dengan publikasi masing-masing. BBSS biasanya diakses menggunakan modem, yang pada 1970 hanya ada 15.000 orang yang beroperasi di dunia, dan pada 1987 sudah mencapai 10 juta. Meski pesan dikirim ke penerima tertentu, namun semua orang yang terhubung di BBSS memiliki akses ke semua pesan. Tidak ada yang bersifat pribadi. Para peserta berasal dari latar belakang yang beragam, dan tak ada batasan usia yang jelas. Tujuan. Bahasa elektronik memiliki fitur situasional yang unik, yang akhirnya memunculkan satu fitur bahasa yang khas. Sebuah studi percontohan dari Kolot tahun 1991 menunjukkan bagaimana deskripsi variasi baru ini mulai eksis. Penelitian ini membandingkan jenis kata bersifat komparatif yang terjadi dalam korpus bahasa elektronik yang dikumpulkan secara pribadi dengan yang ditemukan oleh Ruchesky tahun 1985 dalam survei English Usage Corpus. Terangkum dalam Quirk tahun 1960. Namun studi ini tidak memberikan basis karakteristik dari electronic language secara lengkap. Bahkan, sementara perbedaan utamanya adalah fungsi dari bahasa ini. Terdapat kemungkinan juga jika perbedaannya terdapat pada penggunaan gramatikalnya selama 30 tahun. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk studi yang lebih luas membandingkan data kontemporer. Deskripsi kerangka kerja. Ada dua kerangka kerja yang digunakan, yaitu Bibers Multidimensional Multifeature Model atau MDMF dan The Electronic Language Corpus. Yang pertama yaitu Bibers Multidimensional Multifeature Model atau MDMF. Sebuah studi empiris dari Electronic Language memerlukan sebuah model yang cocok untuk mempelajari sebuah variasi bahasa yang ditentukan oleh situasi dan juga memerlukan korpus yang menyukupi. Model yang dipilih merupakan Multidimensional Multifeature (MDMF) karya Biber yang dideskripsikan dalam bukunya Variation Across Language and Speech tahun 1988. Inovasi khusus Biber adalah analisis yang dapat dibaca komputer untuk menentukan serangkaian fitur linguistik yang ada, atau setidaknya berkorelasi dengan apa yang ia sebut textual dimension. Textual dimension adalah kategorisasi fungsional yang melintasi golongan tipe tradisional. Asumsinya adalah bahwa jika satu set fitur linguistik tertentu secara konsisten muncul bersama dalam sekelompok teks, serangkaian fitur tersebut melayani fungsi komunikasi tertentu. Misalnya, prosa akademik, reportase pers, dan dokumen resmi. Walau beda tingkatannya, semuanya memiliki kesamaan fitur seperti kosakata yang bervariasi dan frasa preposisional frekuensi tinggi. Ciri pendekatan Biber adalah bahwa ia tidak akan melakukan pemisahan secara jelas antara berbicara dan menulis. Dengan demikian, menulis seperti pesan lebih mirip dengan berbicara seperti percakapan secara langsung dibandingkan dengan tipe tertulis lainnya yang biasanya tumpang tindih.
Selanjutnya yaitu the Electronic Language Corpus. Corpus digunakan sebagai salah satu pemilihan data. BBSS berlokasi di Montreal, namun bersifat internasional dalam arti mengumpulkan dan memposting pesan dari seluruh Kanada dan Amerika Serikat yang disalurkan melalui jaringan yang lebih besar, yaitu Fidonet dan Metrolink. Corpus sendiri terdiri dari dua himpunan bagian. Yang pertama adalah offline, terdiri dari 90.075 kata, dan others 115.618 kata. Pesan offline sudah ditulis sebelumnya dan dapat diidentifikasi secara positif dengan adanya tag. Disisipkan setelah baris terakhir dari pesan yang menunjukkan bahwa pembaca aktif. Program pembaca pesan offline selalu menambahkan tanda tangan. Ini sebagai bentuk iklan. Jadi akan masuk akal untuk mengasumsikan bahwa pesan yang tidak secara gamblang diidentifikasi sebagai offline adalah online, seperti percakapan biasa. Namun, selalu ada kemungkinan bahwa pesan tertentu telah ditulis sebelumnya menggunakan pengolah kata atau editor. Dalam hal ini, tag pembaca surat tidak akan muncul, karena ini berarti bahwa kategori online tidak dapat diidentifikasi secara positif. Kami menamakannya others daripada online. Metode. Untuk menerapkan analisis Bieber pada ILC, perlu untuk menandai korpus. Maksudnya, yaitu dengan menggunakan part of speech label pada setiap kata di korpus. Hasil. Ada dua hasil dalam penelitian ini. Yang pertama adalah dimensi tekstual yang terdiri dari informasi versus terlibat pada produksi, non-naratif versus narasi, tergantung situasi versus eksplisit, ekspresi persuasi terbuka informasi, non-abstrak versus dan elaborasi informasi online. Yang kedua adalah fitur situasional. Masuk yang pertama yaitu dimensi tekstual. Dimensi pertama, informasi versus terlibat pada produksi. Dalam struktur faktorial Bieber, kata benda, panjang kata, preposisi, rasio jenis atau token tinggi, dan kata sifat atributif semuanya diberi bobot negatif yang subtle. Frekuensi tinggi dari fitur ini karenanya akan mewakili kepadatan informasi yang besar. Dalam ILC, frekuensi untuk fitur-fitur ini sebagian besar sebanding dengan Bieber's corpus, dengan pengecualian nomina yang jauh lebih sering di ILC, 225/1000 kata daripada di Bieber's corpus, 180/1000 kata. Namun, jika kita mempertimbangkan fitur di faktor 1 dengan bobot positif, keseimbangan akan ditekankan kembali. ILC penuh dengan indikator keterlibatan seperti kata ganti orang pertama dan kedua, kontraksi lindung nilai, semacam jenis, dan amplifier yang lain. Dengan demikian, meskipun salah satu tujuan utama untuk berpartisipasi dalam BBSS adalah untuk mencari dan menyampaikan informasi, bahasa di mana informasi ini ditulis lebih mirip dengan genre spontan, seperti wawancara, pidato spontan, dan surat pribadi, daripada genre informatif seperti dokumen resmi, prosa akademik, atau reportase pers. Yang kedua yaitu non-naratif dan narasi. Ada sejumlah fitur yang dengan bobot positif pula pada dimensi ini, dan tidak ada dengan bobot negatif. Bieber melihat semua fitur ini sebagai penanda aksi naratif. Sebagai contoh, past tense dan aspek perspektif menggambarkan peristiwa masa lalu, sementara kata ganti orang ketiga selain it menunjuk pada penggambaran, biasanya merujuk pada manusia. Kata kerja publik seperti mengakui dan mengatakan juga penting pada dimensi ini, karena mereka berfungsi sebagai penanda pidato yang dilaporkan. Sementara negasi sintesis, he said nothing versus he did not say anything, sering dianggap sebagai gaya sastra.
Dalam ILC, semua fitur ini jauh lebih jarang daripada di korpus Biber. Akibatnya, ILC memiliki skor yang relatif rendah pada dimensi ini. Dengan menghormati fitur naratif, genre yang paling mirip adalah surat profesional, percakapan telepon, ulasan pers, dan wawancara. Memang sangat jauh dari fiksi romantis yang memiliki skor terbesar pada dimensi ini. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tergantung situasi versus eksplisit. Fitur yang membawa bobot positif besar pada dimensi ini adalah konstruksi relatif. Klausa relatif WH dalam posisi objek. Objek. Pria yang disukai Sally, klausa negatif Piping cara dia diberitahu, dan klausa relatif dalam posisi subjek. Pria yang suka popcorn. Semua dipandang sebagai perangkat untuk identifikasi rujukan yang tersurat dalam dan terperinci dalam teks. Sebaliknya, tiga fitur dengan bobot-bobot negatif dan kata keterangan tempat seperti nanti, kemarin, di atas, dan kata keterangan tentu lainnya dianggap sebagai penanda rujukan waktu, tempat, dan peristiwa yang hanya dapat ditafsirkan dengan benar jika yang dituju memiliki pengetahuan yang cukup tentang atau keadaan eksternal tepat di bawah kita di sini untuk menyimpulkan berdasarkan konteks pesan yang dimaksud. Skor untuk dimensi ini mengungkapkan bahwa ILC terletak di antara dua ekstrim. Ini memiliki skor yang sama atau hampir sama dengan humor, reportase pers, dan wawancara. Humor tentu saja adalah kategori amorf di LOB Corpus. Itu termasuk pilihan dari buku-buku dan artikel-artikel yang sangat melek. Misalnya, sebuah artikel oleh Doris yang muncul di Negarawan Baru. Keempat, yaitu ekspresi persuasi terbuka informasi. Ekspresi persuasi yang berlebihan dimensi ini ditandai dengan prediksi dan kebutuhan modal. Kata kerja suasif seperti perintah dan permintaan, subordinasi bersyarat, dan infinitif. Paling umum digunakan sebagai kata sifat dan pelengkap kata kerja yang dianggap menandai sikap pembicara terhadap proposisi yang dikodekan dalam klausa infinitif. Senang melakukannya, harapan untuk melihat Anda, seperti ya saya senang melihat Anda, ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi daripada Bibers corpus. Namun, tiga fitur lebih jarang kata kerja suasif, kebutuhan modal, dan pembantu tambahan. Mereka secara objektif ditunjukkan. Sebagai konsekuensi dari perbedaan-perbedaan ini, ILC terletak di antara surat-surat pribadi dan editorial di dekat ujung skala. Kelima yaitu abstrak dan versus non-abstrak. Informasi non-abstrak versus abstrak pasif tanpa agen. Pasif BY, klausa partisipatif sebelumnya, dibangun dalam 1 minggu. Dan klausa partisipatif masa lalu dengan penghapusan relatif. Oleh proses ini adalah yang paling penting, fitur yang terkait dengan informasi abstrak. Tidak ada fitur yang memiliki bobot negatif besar pada dimensi ini. Menurut Bieber, formulir ini sering digunakan dalam wawancara prosedural, di mana penekanan pada agen dikurangi karena agen yang sama diandaikan di beberapa klausa. Selanjutnya yaitu elaborasi informasi online. Elaborasi informasi online 4 fitur yang menandai dimensi ini. Demonstratif, klausa itu sebagai pelengkap kata kerja, klausa itu yang relatif dalam posisi objek, dan klausa itu yang sebagai pelengkap kata sifat. Bieber melihat kemunculan bersama fitur-fitur ini sebagai menandai elaborasi informasi dalam jenis wacana yang relatif tidak direncanakan. Maka kata online, ILC memiliki jumlah keempat fitur yang lebih besar daripada korpus Bieber. Dengan demikian pada dimensi ini, antara pidato spontan dan editorial. Subset offline berada pada level yang sama dengan huruf profesional.
Selanjutnya, dari hasil yaitu ada fitur situasional. Paling tidak terdapat 4 fitur situasional yang memegang peran penting dalam menjelaskan manifestasi linguistik dari Electronic Language Corpus. Yang pertama, merupakan tingkat kesamaan kepentingan dan pembagian pengetahuan antara para partisipan. Orang-orang yang sudah lama menggunakan BBSS tentunya saling mengetahui nama panggilan, kelakuan, dan cara berpikir dari masing-masing partisipan. Mereka sudah saling mengikuti argumen di antara peserta dalam subjek-subjek yang berbeda, pengetahuan yang cukup antara satu sama lain. Fitur penting yang kedua merupakan tujuan dari komunikasi, yaitu keinginan untuk meminta dan memberikan informasi, serta mendiskusikan isu-isu tertentu. Tujuan ini memiliki peran yang penting dalam membentuk electronic language sebagai tipe percakapan non-naratif yang memiliki tingkat persuasi tinggi. Komponen penting yang nomor 3 merupakan sifat pihak ketiga yang dimainkan oleh para partisipan. Ketiga pihak ini adalah sang adresor atau pemberi pesan, adrese dan penerima pesan, lalu audiens atau audiens. Satu komponen yang diperkirakan memiliki peran cukup besar dalam pembuatan electronic language merupakan hubungan dari para pembicaranya. Merupakan komponen keempat ini. Jadi dalam awal penelitian ini, semua pesan dipastikan dibuat pada saat online dan dipisahkan dari pesan-pesan lain yang dibuat sebelumnya atau offline. Namun, pesan online disejajarkan dengan dimensi tekstual dalam posisi yang membuat mereka sedikit lebih dekat dengan spoken genres. Perbedaan antara pesan online dan offline sangatlah sedikit. Terakhir, yaitu mari kita perluas deskripsi dari penelitian ini. Studi ini telah mengidentifikasi fitur situasional yang tampaknya memiliki dampak signifikan pada pendekatan linguistik bahasa elektronik. Flanagan Berman tahun 2008 pernah melakukan penelitian di Amerika Serikat tentang motivasi penggunaan internet. Penelitian ini menemukan bahwa motivasi penggunaan teknologi yang ditemukan pada responden adalah untuk mencari informasi, belajar, bermain, bersantai, persuasi, keterikatan sosial, menjaga hubungan, serta memecahkan masalah. Wayne Bunnett dan Alice Robin tahun 2008 lebih lanjut telah mengklasifikasi aktivitas-aktivitas penggunaan internet menjadi 4 dimensi kepentingan. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah informasi atau informasi utility, kesenangan, leisure atau fun activities, komunikasi atau communication, dan transaksi atau transaction. Dimensi-dimensi tersebut pantas didapatkan perhatian yang lebih, sebab dimensi tersebut merupakan penyebab dari kebanyakan kepentingan penggunaan internet. Bunnett tahun 2008. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.